Pernah kebayang nggak seorang pemikir Islam sebesar Al-Ghazali dihadapkan pada sebuah ide yang paling radikal dalam mistisisme, yaitu gagasan bahwa manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Awalnya, dia bilang itu sesat, tapi anehnya, dia malah seolah-olah menjelaskannya. Nah, ini kan sebuah paradoks yang luar biasa. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh. Ini adalah pertanyaan yang bisa mengguncang fondasi keyakinan kita. Di mana sih batas antara pengalaman spiritual yang puncak dengan kesesatan? Jawaban Al-Ghazali itu nggak hitam putih. Jawabannya, menurut saya, adalah sebuah mahakarya pemikiran yang sangat jenius. Nah, untuk memahami kejeniusannya, kita akan lewati 5 langkah. Kita mulai dari gagasan yang dianggap menyimpang, lalu kita lihat perbedaan mengejutkan yang dia buat. Kita juga akan bedah apa bedanya literal dan metaforis, memahami apa itu lenyapnya diri, dan terakhir, kita akan lihat gimana semua ini tujuannya cuma satu, melindungi keesaan Tuhan. Udah siap? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Coba bayangin deh, apa mungkin Tuhan tinggal di dalam manusia, kayak air di dalam gelas? Atau lebih ekstrim lagi, apa mungkin manusia dan Tuhan itu melebur jadi satu? Nah, dalam dunia mistisisme Islam, dua ide yang super kontroversial ini dikenal sebagai hulul atau bersemayam dan ittihad atau penyatuan. Sikap Al-Ghazali di awal, wah jelas banget, dia bilang ini sesat, salah kaprah. Dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, dia tanpa ragu-ragu menyebut konsep ini sesat. Dan kita tahu kan, kalau seorang figur sekelas Al-Ghazali yang sudah bicara, kata-katanya itu punya bobot yang luar biasa. Tentu saja tidak. Nah, disinilah letak kejeniusan Al-Ghazali. Dia nggak cuma menolak mentah-mentah, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dia membedahnya. Al-Ghazali itu sadar, masalahnya itu bukan pada pengalaman mistisnya, karena itu nyata, tapi pada cara menafsirkannya. Jadi dia melakukan sesuatu yang brilian. Dia ambil konsep bersemayam atau hulul ini, lalu dia belah jadi dua jenis yang beda banget. Yang pertama namanya hulul hakiki. Ini adalah gagasan kalau zat Tuhan itu secara fisik, secara literal, masuk dan menyatu dengan tubuh manusia. Nah, bagi Al-Ghazali, ini mutlak salah. Sesat. Kenapa? Ya karena Tuhan itu bukan materi, nggak bisa dong disamakan begitu saja dengan ciptaannya. Nah, yang kedua ini kuncinya hulul majazi. Ini bukan soal penyatuan zat. Coba bayangin, Anda lagi lihat pemandangan yang luar biasa indah sampai Anda lupa segalanya. Lupa diri Anda siapa, lupa waktu, Anda cuma merasakan keindahan itu. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Ini adalah momen di mana kesadaran akan aku itu lenyap, ditelan oleh kesadaran akan keagungan Tuhan. Oke, jadi yang satu sesat, yang satu bisa diterima. Tapi apa sih bedanya secara praktis? Biar makin jelas, yuk kita bandingkan langsung keduanya. Coba kita lihat perbedaannya. Dalam hulul hakiki yang sesat, kesadaran manusia seolah-olah naik level menjadi kesadaran Tuhan. Hasilnya, klaim yang arogan, aku adalah Tuhan. Nah, beda banget sama hulul majazi. Di sini, kesadaran manusia justru lenyap. Hasilnya adalah puncak kerendahan hati, sebuah kesadaran bahwa hanya Tuhan yang benar-benar ada. Jadi, gimana sih rasanya pengalaman lenyapnya diri ini? Dan kok bisa pengalaman yang sebegitu dalamnya malah bisa jadi pintu menuju kesesatan? Yuk kita lihat prosesnya. Istilah kuncinya di sini adalah fana. Fana itu artinya lenyap atau sirna. Jadi yang diterima Al-Ghazali adalah pengalaman lenyapnya ego, bukan bersatunya esensi hamba dengan Tuhan. Ini penting ya, ini tentang penghapusan diri, bukan penggabungan diri. Terus, gimana seseorang bisa tergelincir dari pengalaman suci ke klaim sesat? Al-Ghazali memetakannya dalam 3 langkah. Pertama, si mistikus ini menyaksikan kuasa Tuhan di mana-mana. Kedua, dia jadi begitu terpesona sampai lupa sama dirinya sendiri. Dan yang ketiga, nah, di puncak mabuk spiritual inilah bahayanya. Dia keliru menganggap perbuatan Tuhan sebagai perbuatannya sendiri. Ungkapan ini benar-benar menangkap esensinya. Ini adalah kondisi di mana kesadaran diri itu sudah tenggelam total. Yang ada hanyalah kesaksian akan tindakan Tuhan yang absolut dan meliputi segalanya. Jadi buat apa sih semua pembedaan yang rumit ini? Kenapa Al-Ghazali segitunya peduli? Jawabannya cuma satu, karena ini semua menyangkut pilar paling fundamental dalam Islam. Semuanya kembali pada konsep tauhid.
Tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan itu esa, satu, unik, dan tidak ada bandingannya. Prinsip inilah yang dijaga oleh Al-Ghazali dengan sangat-sangat hati-hati. Nah, di sini inti argumen Al-Ghazali jadi sangat jelas. Di satu sisi, hulul hakiki atau penyatuan literal itu jelas-jelas merusak tauhid. Kenapa? Karena itu sama saja dengan menciptakan Tuhan kedua. Tapi lihat sisi satunya, hulul majazi atau lenyapnya diri justru memperkuat tauhid karena itu adalah pengakuan tertinggi bahwa hanya ada satu kekuatan sejati di alam semesta, yaitu Tuhan. Jadi poin krusialnya begini, Al-Ghazali itu bukan sedang menyerang pengalaman mistis, sama sekali bukan. Sebaliknya dia justru sedang melindunginya dari interpretasi yang salah. Dia seperti membangun pagar di sekeliling tauhid untuk memastikan pengalaman spiritual yang paling dalam sekalipun nggak akan merusaknya. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Al-Ghazali menutup pintu rapat-rapat untuk gagasan penyatuan zat, tapi membuka pintu lebar-lebar untuk pengalaman fana, yaitu lenyapnya ego di hadapan keagungan Tuhan. Sebuah solusi yang brilian untuk sebuah paradoks yang rumit, bukan? Dan pada akhirnya, pemikiran Al-Ghazali ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat relevan sampai hari ini. Dalam setiap perjalanan kita mencari makna, di manakah sebenarnya batas tipis antara kerendahan hati yang mendalam dan delusi diri yang berbahaya? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.